dialek itu bisa menjadi satu bahasa. Jadi bukan hanya sekedar dialek itu bukan hanya sekedar misalnya menjadi pembeda dari segi saut saja, dari segi bunyi saja, dari segi intonasi ya saja yang berbeda, tidak, tapi dialek itu punya aturan-aturan tata bahasa tersendiri, barulah dia bisa menjadi bahasa. Bukan hanya sekedar yang berbeda itu sautnya, yang berbeda itu intonasi sehingga bisa menjadi pembeda mana sidrap, mana bone dan seterusnya. Tidak hanya itu, ya. Tapi kalau dia sudah memiliki kaidah, memiliki aturan-aturan, ya, baik dari segi fonologi, morfologi dan sintaksnya, berarti barulah satu dialek itu bisa menjadi satu bahasa. Nah, itu jawabannya. Apakah bisa dialek menjadi satu? Bisa. Kapan? Ini tadi jawabannya. Ya. Jika kaidah-kaidah yang dimiliki itu sudah matang, ya, sistematika terkait dengan fonologi, morfologi, sintaksnya itu sudah punya aturan-aturan standar. Nah, maka itu dia bisa menjadi satu bahasa. Nah, di sini berikutnya awamilun fi istiqlalil lahjah. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan satu dialek itu menjadi bahasa? Ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan suatu dialek menjadi bahasa? Pertama di sini faktor yang dimaksud adalah amilun askariyun siyasiyun. Amilun askariyun siyasiyun. Faktor askari, faktor askari itu tentara, pada tentara, siasi politik, maksudnya faktor penjajahan dan politik, ya, faktor penjajahan dan politik. Ada di sini contoh, ya, contoh dialek yang terangkat menjadi bahasa karena faktor ini, yaitu al-lahja ar-Rusia, ya, al-lahja ar-Rusia, at-Tishikiyah wal Bulgaria, ya. Jadi katanya dialek Rusia, ya, dialek itu bernama at-Tishikiyah, ya, dan Bulgaria. Jadi dialek Tishikiyah dan dialek Bulgaria, ya, ini asbahat lugatan resmiyatan, ya, dia menjadi bahasa resmi. Jadi awalnya dia dialek, ya, menjadi dia lugatan resmiyah, menjadi bahasa resmi. Indama istaqallat min Rusia, sewaktu dia merdeka dari jajahan Rusia, ya. Pada saat dia merdeka, ya, maka jadi dia faktor dari tadi, faktor politik, ya, faktor penjajahan. Jadi pada saat dia merdeka, dialeknya menjadi bahasa. Jadi faktor yang menyebabkan dialek Tishikiyah dan Bulgaria ini menjadi bahasa Rusia itu karena faktor penjajahan, faktor politik. Ya. Itu amilun askari. Berikutnya amilun dini, ya, faktor agama. Faktor agama. Contoh di sini yang dikemukakan, ya, di mana satu dialek menjadi satu bahasa, yaitu irtiqaul arabi al-fusha min lahjati hijaziyah nijdiyah ila martabatin adabiyatin samiyah bifadli nuzulil Qur'anil Karim. Katanya bahasa fusha itu terangkat menjadi satu bahasa yang asalnya dari dialek Hijaz Najd, ya, itu karena turunnya Al-Quran, ya. Jadi dialek Arab Fusha, bukan Ammi, Arab Fusha itu terangkat, ya, terangkat dari dialek Hijaz Najd itu karena turunnya Al-Quran. Jadi karena faktor agama, adanya agama, ya, dengan kitab suci, adanya agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim menjadikan dialek itu menjadi satu bahasa. Jadi faktor agama. Berikutnya amilun adabi, ya, faktor sastra. Faktor sastra. Nah, contoh yang dikemukakan di sini, ya,
yang dari satu bahasa menjadi dari dialek menjadi bahasa, yaitu lugatun Italia al-hadisa, bahasa Italia modern, ya, bahasa Italia modern. Fahia lahja allati kutiba biha udaba wa para asluha Luransa. Bahasa Italia modern, ya, itu sebenarnya adalah satu dialek, ya, dulu adalah suatu dialek yang ditulis. Artinya dialek itu digunakan, ya, oleh para sastrawan dan para penyair di dalam membuat karyanya, ya. Jadi dialek tersebut digunakan oleh para penyair, ya, para sastrawan di dalam membuat karya sastranya. Dialek apa itu? Dialek Fransa. Jadi bahasa Italia modern itu berasal dari dialek Luransa, ya. Bahasa Italia modern itu berasal dari dialek Luransa, ya. Dia terangkat menjadi satu bahasa karena dialek Luransa ini digunakan oleh para sastrawan, para penyair di dalam menuliskan sastranya, menuliskan karya sastranya. Jadi itu berarti bahasa Italia modern ini, ya, itu menjadi bahasa karena faktor sastra. Nah, asalnya dia dari dialek Fransa, ya, yang terangkis karyanya. Berikutnya amilun ijtimai, ya, yaitu lahja Baris, ya. Dialek Paris ini menjadi bahasa Paris, ya. Dialek Baris menjadi bahasa Paris itu karena di dalam hubungan sosial masyarakat, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial masyarakat, dialek itu yang digunakan, ya. Dialek itu yang digunakan sehingga dialek ini terangkat menjadi satu bahasa yang dulu asalnya dari dialek. Jadi faktor ijtimai, ya. Jadi ada empat tadi faktor amilun askari siasi, semua amilun ini semua amilun ada amilun ijtimai, ada 4 faktor. Nah, dikatakan di sini al-arabiyah, ya. Al-arabiyah itu bahasa Arab allati kana asasuha, ya, yang asalnya itu, ya, dari lahja Quraisy, berasal dari dialek Quraisy. Jadi lahja Quraisy. Istata'at an tatagallaba 'ala al-lahajat al-ukhra li tilka al-awamil, ya. Jadi bahasa Arab itu menggunakan keempat faktor ini tadi, ya, menggunakan keempat ini tadi, ya, yang menjadikannya sebagai satu bahasa. Jadi dialek Quraisy itu terangkat menjadi bahasa Arab itu karena keempat faktor ini, bukan hanya dari salah satu faktor, tapi keempat faktor ini menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab dialek Quraisy menjadi bahasa Arab. Ya, jadi faktor dini, faktor ijtimai, ya, faktor adabi, ya. Jadi para sastrawan itu, para syuara itu menggunakan dialek Quraisy di dalam membuat karya sastranya, ya. Dalam amil ijtimai juga, ya. Kita tahu bahwa semua peristiwa-peristiwa sosial masyarakat itu difokuskan di negeri Arab yang memang menggunakan dialek Quraisy. Jadi misalnya jika ada pertemuan-pertemuan, misalnya festival-festival, ya, itu diadakan di pusat kota yang menggunakan bahasa dialek Quraisy, ya. Sehingga salah satu faktornya yang menyebabkan dia terangkat menjadi bahasa Arab itu. Termasuk juga tadi dini, termasuklah tadi misalnya askari dan
sia-sia. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kabilah Quraisy ini sangat kuat, ya. Kabilah Quraisy sangat kuat. Dia bisa mengalahkan beberapa kabilah yang ada di bawahnya, ya. Dia kabilah yang paling tertinggi karena dia ditakuti oleh berbagai macam kabilah, ya. Sehingga dari segi faktor politik, ya, itu memang semua perekonomian, ya, kemudian perdagangan, semua sektor, ya, itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pada masa itu, ya, sehingga dia dengan faktor ini dia telah menjadi satu bahasa. Jawaban kapan, ya, satu dialek bisa menjadi bahasa dan faktor apa saja yang menyebabkan atau yang dialek bisa menjadi bahasa. Kita selesai membahas satu pembahasan yang bagian pertama. Baik, yang berikutnya at-tauzi' al-jughrafi lil-lugha wal lahjah, ya. Bagaimana sih batas geografis, bagaimana caranya menentukan, ya, batas geografis, ya, ijad hududi fasilah bainal lughat al-mukhtalifah, temukan batas-batas yang menjadi pemisah antara bahasa-bahasa yang berbeda, ya. Katanya sangat mudah menentukan atau menemukan batas yang berbeda, ya. Mudah katanya. Walakin bil aks, sebaliknya, yas'abu rasmi hatti geografi lil lahajat allati kami ila lugatin wahidatin lisilatil qawiyah bainan biha. Sebaliknya katanya, ya, sulit membuat atau menarik batas, ya, batas geografis, ya, dialek-dialek yang hidup, ya, yang hidup dalam satu bahasa. Mudah kalau antara satu bahasa dengan bahasa lain, tapi sulit, ya, menarik batas, ya, menarik batas antara beberapa dialek yang ada dalam satu bahasa. Sulit. Lisilatil qawiyah bainan natiqina biha. Karena adanya hubungan yang sangat kuat antar penutur. Ya, karena adanya hubungan yang sangat kuat antar bahasa tersebut, ya, kuat. Jadi antara dialek A dan dialek B itu hubungan mereka kuat, sehingga sulit kita menarik batas. Saya kasih contoh. Kita tahu bahwa misalnya batas orang yang menggunakan bahasa Bugis, kan bahasa yang ada di dalam, yang di Sulawesi Selatan misalnya, itu kan ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Toraja, kan itu yang diakui, ya. Bugis, Makassar, dan Toraja, ya. Jadi kita bisa membuat batas, katanya mudah membuat batas antara bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita bisa dengan mudah melihat batas, oh sampai batas ini misalnya dari Pindrang, ya, batas sebelum masuk Kanang di Polmas, ya, itu kan perbatasannya antara Pindrang dengan Polman, ya.
Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa oh sampai di sini batas bahasa Bugis. Jadi Pindrang ke atas ya sampai Maros misalnya ya. Itu menggunakan kalau Makassar tidak usah hitung karena Makassar itu populasinya beragam ya, sudah bercampur di situ ya. Kalau Makassar ditaruhlah sampai Maros, kita bisa menarik batas di situ ya, bahwa ini adalah bahasa Bugis. Dari kita bisa menarik batas Mandar ya, Eforman sampai batas apa misalnya ya daerahnya. Mungkin ke daerah mereka dengan Toraja sana ya mungkin sudah menggunakan yang bahasanya ya. Tapi sangat susah katanya, sangat susah untuk menentukan batas antara dialek. Misalnya bagaimana dialek Sope, dialek ada juga orang berbahasa Bugis, ada yang berbahasa Makassar, belum lagi ada yang berbahasa Konjo misalnya. Nah, untuk menentukan batas dialek itu katanya susah, tapi kalau untuk bahasa itu mudah menentukan batas geografi. Tapi untuk ini di satu bahasa dengan dialek-dialek yang itu di bahasa itu sulit menentukan batasnya. Kenapa? Hubungan antara penutur ya sangat dekat sehingga batas untuk penutur menggunakan dialek itu sangat sulit. Ya, semoga penjelasan saya dipahami. Berikut kita melangkah ke awamil insyiat bahasa itu terpecah menjadi beberapa dialek. Kalau tadi faktor apa yang menyebabkan lahjah menjadi bahasa? Faktor yang menyebabkan suatu dialek menjadi bahasa. Ini terbalik. Faktor apa yang menyebabkan bahasa terpecah-pecah menjadi beberapa dialek? Pertama katanya. Pertama, ihtilaful bi'at al-jugrafiyah. Adanya perbedaan lingkungan geografis ya. Adanya lingkungan geografis. Nah, orang yang tinggal di lingkungan yang relatif banyak gunung ya, orang yang tinggal di misalnya dekat-dekat dengan laut ya, artinya di dekat laut ya, pinggir-pinggir pantai, itu pasti berbeda ya dengan orang yang tinggal di dataran yang biasa. Orang yang tinggal di pedesaan tentu saja berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan. Jadi di lingkungan geografis sangat mendukung terjadinya dialek. Ya. Kenapa misalnya kalau mendengarkan orang berbahasa, terkadang kita bilang, kenapa ini orang besar sekali suaranya? Nah, kita biar dekatnya besar juga suaranya. Kenapa? Pasti itu besar-besar suaranya. Kenapa? Karena dia melawan itu gemuruh ombak. Itu terpengaruh itu. Akan beda orang misalnya yang tinggal rumahnya berjarak-jarak dengan orang yang tinggal rumahnya berdekat-dekatan. Nah, lingkungan-lingkungan seperti itu mengakibatkan terpecahnya satu bahasa menjadi dialek. Oke lah, kau pakai bahasa Bugis, tapi bahasa Bugisnya itu pasti berbeda. Ada yang besar sekali suaranya ya, kemudian
Misalnya kalau misalnya Anda ke daerah Pindrang, masuk ke daerah-daerah Langa, ada orang Langa sini. Ada ke orang Pindrang? Eka. Ya. Eka Pindrang. Pindrang mana Eka? Pindrang kota. Pindrang kota. Ya. Nah, di Langa itu kan daerahnya dekat-dekat pantai, banyak empang ya di sana. Iya betul. Nah, orang-orang di sana coba dengar kalau berbahasa. Pasti lebih keras ya dibanding orang-orang yang ada mungkin di kota dekat dengan misalnya gunung, dekatnya daerah-daerah pertanian pasti beda, pasti ada bedanya. Pasti ini yang dari di pinggir pantai pasti lebih keras, ya. Apa karena ada jadi istilah lebih perbedaan lingkungan geografis bisa menjadinya terpecahnya satu bahasa menjadi lahja. Katanya di sini lebih lanjut dia kata izakan bi'ah ya izakan al-bi'atu wala suka ya lingkungan bisa mempengaruhi penduduknya dari segi jasmaninya bisa diubah, jasmani bisa diubah oleh lingkungan ya, kulukian ya, akhlak juga ya, nafsian psikologis juga ya, psikologis juga. Mengapa misalnya kita ada beberapa orang mungkin dari desa sampai di kota itu aspek psikologis merasa dirinya tidak mampu ya sehingga kalau disuruh ngomong dia sebenarnya dia pintar banyak tapi dia takut untuk mengucapkannya ya. Mengapa? Karena psikologi dia orang ini tahu orang di kota apa semua jadi itu lingkungan bisa mengubah itu. Ada turukil karam lingkulasi dan cara orang berbicara turukul kalam, cara orang berbicara itu misalnya melihat fenomena yang ada di sekitar dan mencoba mencari korelasinya dengan teori bahasa ya. Saya seperti itu orangnya. Jadi saya selama ini dulu ya waktu artinya saya sudah mempelajari ini ilmu. Terus saya melihat kenapa ya di sekitar saya, ada di sini orang Toraja. Ada orang Tator sini? Tidak ada ya. Jadi kalau saya biasa melihat itu orang asli ya, asli Toraja ini yang memang tinggal di Toraja. Saya perhatikan misalnya tetangga-tetangga saya ini dulu ya, tetangga saya. Kenapa ya? Misalnya saya sepertinya sangat bisa mengidentifikasi bahwa ini orang-orang Toraja ya. Dari mana saya lihat? Dari cara berjalannya. Dari cara berjalan berarti dia tadi terkait dengan jismian ya. Jadi bi'ah lingkungan bisa mengubah ya penduduknya dari segi jismian. Kenapa secara belajarannya itu orang Toraja itu mirip-mirip semua ya. Jadi ini ya akan jalannya itu kayaknya susah sekali jalan ya. Nanti saya sadari itu pada saat saya ke Toraja ya. Nanti saya ke sana waktu itu saya diutus oleh Unhas untuk menjadi pengawas SBMPTN ya. Saya ke sana. Saya memperhatikan suasana lingkungan yang ada di sana. Di sana kan banyak sekali gunung. Ya, kan rumahnya orang di atas gunung. Ya.
rumah orang di atas gunung. Kalau anda pernah ke Toraja, banyak orang di atas gunung. Gerejanya di puncak gunung, ya. Gerejanya di puncak gunung. Saya kadang melihat, subhanallah, jauhnya nih orang pergi, sampai misalnya orang yang dari bawah itu naik tangga begitu jauh, ya, untuk pergi melaksanakan ibadah. Kita ini dekatnya masjid, ya. Mungkin satu jengkal jika apa dari masjid, ya, masih malas pergi masjid. Nah, satu jengkal ya, bisa dikata keluarannya dari rumah, pintunya masjid, ya. Nah, ada orang seperti itu. Nah, ini orang saya lihat jauhnya, ya, jauhnya dia harus naik tangga untuk sampai ke gereja, dan mereka berbondong-bondong, ya, saya perhatikan seperti itu. Nah, barulah saya sadari bahwa oh, inilah yang menjadi penyebab sehingga begini cara modelnya orang Toraja berjalan, ya. Jadi dia seakan-akan jadi efek karena dia selalu naik tangga karena rumahnya pun tingginya, efeknya itu mengakibatkan, coba kalau kita naik tangga, kita seperti ini, ya, kalau kita naik tangga. Nah, begitu kah? Kalau kita naik tangga seakan-akan kita melewati suatu rintangan yang begitu susah, ya. Nah, ternyata pengaruhnya, ya, cara berjalan. Karena itu yang dilakukan misalnya setiap hari. Dia setiap hari ke rumahnya naik turun. Ke gereja pun naik turun, ya, misalnya. Nah, itu berpengaruh. Bisa membahas secara jasmani orang, ya. Jadi kalau sering-sering dilakukan, ya, sering-sering naik tangga, bisa jadi juga begitu kita, ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi secara ada bisa mempengaruhi juga cara orang berbicara, ya. Jadi faktor pertama yang bisa mengakibatkan bahasa terpecah menjadi beberapa dialek adalah lingkungan geografis, ya. Lanjut, faktor berikutnya adalah tahu az-zuruf al-ijtimaiyah, ya, yaitu beragamnya profesi, ya, beragamnya pekerjaan, ya, yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan di sini tagayyur az-jamaah dan akisu asaruha ala lugah, ya. Jadi katanya berubahnya pekerjaan, ya, atau banyaknya jenis pekerjaan pekerjaan bisa yang hidup di masyarakat, ya, banyaknya profesi atau pekerjaan yang ada di dalam masyarakat, ya, itu bisa mempengaruhi bahasa. Kenapa misalnya ada Adit sini, Kak? Ada Adit di 2019, ya, ada Adit, ya. Halo Adit. Tidak ada, Ustaz. Tahun angkatan berapa ini? 19 ini, Ustaz. Tahun 18. Oke, saya kira ada. Terus siapa di sini orang Sidrap? Ada enggak orang Sidrap? Ada orang Sidrap sini? Halo? Wahai orang Sidrap. Enggak ada? Jadi orang yang misalnya sidrap, selalu dikatakan itu sidrap, kasar caranya. Ada yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa lebih bagus katanya saya dimarahi oleh orang Bone daripada dirayu orang sidrap. Mengapa? Karena katanya orang sidrap itu kasar caranya bicara. Sebenarnya tidak kasar, ya, tidak kasar. Kenapa seperti kita dengar kasar, ya? Faktor tanawu az-zuruf, faktor profesi. Dulu di sidrap itu banyak pandre, orang dulu bilang pandre itu ahli, ya, ahli besi. Itu orang sidrap. Jadi pandai besi itu kan
dia bisa mengubah besi menjadi parang, mengubah besi menjadi pisau dan lain sebagainya, ya, menjadi kunci dan sebagainya, ya. Itu namanya ahli, orang Bugis bilang besi, ya. Besi yang begini dia pukul, dia bisa pipih, jadilah misalnya parang, jadi pisau dan sebagainya. Pada saat dia memukul besi itu kan suaranya bising, ribut, ya, sehingga dia berbicara itu pasti besar supaya didengar. Jadi faktor saya tidak berbicara asal, ini adalah teorinya, saya cuma menjelaskan contohnya. Jadi karena profesi seseorang, ya, profesi seseorang bisa mengakibatkan cara berbicaranya itu tinggi, keras dan sebagainya, ya, dari profesi, ya, yang dilakukan. Nah, itu dulu banyak pandai bisnis di sana. Saya tidak tahu apa masih banyak sekarang, tapi begitulah bahwa memang profesi yang sedang itu, ya, banyak ahli di sana, pandai besi, pandai kayu, pandai apa, ya, panjang itu dari sidrat, ya. Nah, itu yang menyebabkan sehingga bahasa terpecah ke dalam dialek. Jadi beda, coba Anda bisa memperhatikan cara orang Sidat berbahasa Bugis dengan cara orang Bone, Osoken dan sebagainya, ya. Jadi katanya juga ikhtilaful makan wazuruf al-ijtimaiyah wa wasail al-hayat kanat lahu asar fi lugatil jamaah, ya. Jadi katanya perbedaan tempat, ya, perbedaan profesi, juga dengan wasail al-hayat, adanya hubungan-hubungan dalam kehidupan ini, ya, itu bisa memberikan pengaruh kepada suatu pengaruh bahasa dari sekelompok orang, ya, ba'da irtihaliha min baladihal asli. Jadi adanya hubungan kehidupan, misalnya kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu juga bisa mengakibatkan bahasa sekelompok orang itu pecah, ya, menjadi dialek-dialek. Misalnya itisal yang dimaksudkan itu adalah yang dimaksud tadi ini, ya, yang dimaksudkan tadi wasailul hayat, ya, wasailul hayat itu bisa ittisalul basyari, ya, adanya hubungan antar orang, ya, hubungan sosial, itu bisa menjadikan bahasa itu terpecah, ya. Misalnya inna tilkal ittisalat, jadi kalau kita melakukan hubungan dengan satu orang dengan orang yang lain, tahtajuna ila ma'rifati haula'i, ya, wa haula'i bilugatil akharin. Untuk mengetahui, ya, untuk misalnya kita untuk melakukan hubungan, tentu saja dibutuhkan pengetahuan, ya. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang mereka yang ingin diajak berhubungan. Tentu saja kalau kita ingin mengetahui orang-orang yang kita ajak berbisnis atau kita ajak berbicara dan sebagainya, itu tentu saja kita harus tahu bahasanya mereka, ya. Agar apa? Hatta yumkinahum at-tafahum, ya, sehingga kita bisa saling memahami, ya. Karena kalau kita tidak tahu bahasanya orang, memang caranya bisa berhubungan. Anda mau berbisnis dengan orang Inggris misalnya, ya, Anda tidak tahu bahasa Inggris, ya. Sama saja kalau misalnya Anda mau Anda ke Tanah Suci misalnya melakukan ibadah haji dan sebagainya, Anda mau beli emas, Anda tidak tahu bahasa Arab, ya. Masih bagus sekarang orang-orang penjual di sana sudah bisa sedikit berbahasa, kok tidak sama sekali. Memang caranya kita mau melakukan ittisal, melakukan hubungan komunikasi dan sebagainya, kalau kita tidak paham bahasanya. Nah, katanya harus paham. Jadi itulah juga yang menyebabkan wa hadza yuhaddi ila ihtikakil lughat ba'daha bil hadith. Adanya hubungan seperti itu, ya, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain,
itu bisa mengakibatkan ihtikak. Terjadi yang namanya ihtikakul lugah. Apa lagi nih? Aku tahu tadi apa semua bilang. Akulturasi. Terjadi akulturasi bahasa antara satu golongan dengan golongannya yang lain. Terjadi akulturasi, jadi ada persinggungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, sehingga muncullah dialek tertentu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan satu bahasa bisa terpecah menjadi beberapa dialek. Ya. Sekarang berarti kita sudah membahas kapan dialek bisa menjadi bahasa, faktor apa yang menyebabkan, ya. Kita sudah belajar letak geografisnya bagaimana menentukan, kemudian apa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan satu bahasa terpecah menjadi dialek. Sudah ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Berikutnya, Ustazah boleh bertanya, Ustazah? boleh? Soal materi. Bismillah. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada faktor-faktor yang menyebabkan suatu dialek itu berubah menjadi kemudian ada juga faktor yang menyebabkan suatu bahasa itu bisa terpecah-pecah menjadi sebuah dialek. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Ustazah, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama adalah kalau yang ingin saya ketahui yang lebih, karena kan perbedaannya antara bahasa dan dialek ini, bahasa itu skalanya lebih besar, sedangkan dialek itu skalanya lebih kecil, tapi sama-sama sebenarnya sebagai sebuah media untuk menghubungkan menghubungkan seseorang atau sebagai media komunikasi. Nah, pertanyaan saya ini, Ustazah, yang mana lebih duluan lahir? Ya, apakah bahasa duluan atau dialek duluan? Karena kalau misalkan dijelaskan dari tadi faktor-faktornya, itu perumpamannya sama kayak telur yang melahirkan sebuah ayam dan ayam melahirkan juga sebuah telur untuk menjadi ayam, begitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu Satu dulu. satu mau dulu ya, supaya tidak dilupai. ya itu mau dulu, Ustazah. Pertanyaannya kamu bisa jawab enggak mana duluan ayam atau telur? Iya, Ustazah. Bisa jawab enggak mana duluan ayam atau telur? Kalau saya ayam duluan, Ustazah. Hah? Ayam duluan. Alasannya apa? Karena tidak bisa tercipta sebuah telur kalau tidak ada ayam. Begitu. Iya, Ustazah. Jadi ayam dari mana, Pak Le? Iya, dari telur juga, Ustazah. Terus? Tapi maksudku ini telur kan membutuhkan proses pembuahan. Tentunya jadi ada induk, begitu, Ustazah. Yang saya mau ketahui ini dari siapa yang menjadi induk di sini antara bahasa sama dialek. Kita dulu ke ayam dulu. Nah, tidak bisa dia juga jadi kalau tidak ada telur. Iya. Ayam dulu. Nah, Suci mengatakan ayam dulu. Apa rasamu, Suci? Karena makhluk hidup duluan tercipta. Makhluk hidup duluan tercipta. Iya. Baru telur. Iya. Tercipta dari mana itu, Bang, ayam? Langsung jadi deh katanya, Ustazah. Ada enggak yang bisa jawab ini secara ilmiah? Ada yang bisa jawab ini secara ilmiah? Saya punya jawaban. Saya punya jawaban itu secara ilmiah. Antara ayam dan telur. Dan teori saya ini adalah teori yang saya dapat dari literatur Arab. Mau jawabannya? Antara telur dan ayam? Iya, Ustazah. Jadi kalau jawaban saya itu yang pertama, saya sepakat yang pertama adalah ayam. Baru telur. Ya. Tapi alasan saya adalah, ya, karena dulu kan
pada zaman Nabi Nuh, ya, terjadi yang namanya banjir besar. Semua makhluk, ya, yang ada itu mati, ya, kecuali makhluk yang hidup ataukah yang ikut di dalam perahunya Nabi Nuh, ya. Dan di sejarah mengatakan bahwa yang ikut di dalam perahunya Nabi Nuh, ya, selain manusia ada makhluk yang lain, yaitu binatang, termasuklah ayam. Dan makhluk yang ikut di dalam perahunya Nabi Nuh itu berpasangan, ya, berpasangan, termasuklah ayam. Jadi saya mengatakan ayam. Itu alasan saya, ya, cara teori. Baik, tadi pertanyaanmu antara bahasa dan lugah. Saya juga belum menemukan belum menemukan literatur itu. Saya belum mencari itu yang mana duluan bahasa atau dialek, ya. Saya belum menemukan itu fikriannya, atau mungkin ada di antara temannya yang menemukan yang mana duluan bahasa atau dialek. Teman-teman kalau ada yang tahu jawabannya bisa dibantu jawab. Ya. Barangkali kita pending dulu pertanyaannya Fikrian, ya. Nanti kita cari bersama-sama mana lebih duluan bahasa atau dialek. Saya juga tidak mau menjawab asal, ya. Kita harus mencari dulu teorinya, ya, yang mana duluan. Baik. Kita sama-sama mencari, ya, untuk menjawab Fikrian mungkin minggu depan. Baik, kita lanjut dulu, ya. Kita lanjut dulu. Modul fiqhul lugah, ya. Jadi, apa sih menjadi objek kajian dari fiqhul lugah itu? Apa menjadi objek kajiannya? Pertama dikatakan di sini, buhus fi falsafatil lugah, yaitu membahas tentang filsafat bahasa. Membahas tentang filsafat bahasa, yang mana yang dimaksud kalam fi asli lugah, ya, wa nash'atu. Jadi al-kalam, ya, fi asli lugah. Jadi perkataan atau asal dari bahasa itu, ya. Asal bahasa, wa nash'atuha, dan tumbuhnya bahasa itu. Jadi asal usul akan mempelajari asal usul bahasa dan pertumbuhan dari bahasa itu. Wayattasilu bizalil kalam, dan apa saja yang berkaitan dengan kalam, ungkapan itu atau perkataan itu, ya. Ala tanawil lugati, ya, atas berbagai macam bahasa dan far'uha, cabang-cabangnya yang berupa dialek, ya. Cabang-cabangnya yang berupa dialek. Yang kedua, yang menjadi objek kajian dari fiqhul lugah adalah ba'dul qawanin al-amma lil lugah, ya. Yaitu aturan-aturan umum yang ada dalam suatu bahasa, ya. Misalnya kalam alal qiyas, ya. Ungkapan-ungkapan qiyas, ya. Itrat, jadi itrat itu aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu bahasa. Kemudian astuzuz, yaitu aturan-aturan yang tidak boleh ada di dalam atau tidak berlaku di dalam satu bahasa. Itulah yang terkait dengan kaidah-kaidah umum yang ada dalam suatu bahasa. Berikutnya yang menjadi objek yaitu tattasilu bi mafradatil lugah, ya, min wujuhin mukhtalifah, yaitu berkaitan dengan kosakata dari satu bahasa, ya, yang bisa ditinjau dari berbagai aspek yang berbeda-beda, ya. Kadirasatil istiqaqiyah atau istiqaq, yaitu misalnya studi tentang istiqaq, studi tentang etimologi, asal usul bahasa. Kemudian taradu, ya, studi tentang sinonim, ya, taradu, sinonim. Kemudian istirakul lafzi, studi tentang homonim,
studi tentang homonim. Kemudian wal mu'arrab, studi tentang serapan, ya. Serapan. Jadi bahasa Arab juga menyerap, ya, menyerap dari bahasa-bahasa lain. Jadi ini adalah 3 bagian besar objek kajian di dalam fiqhul lugah, ya. 3 objek kajian besar dalam fiqhul lugah. Baik, materi selanjutnya kita sudah masuk ke alaka atau hubungan antara fiqhul lugah dengan ilmu lain, ya. Sekarang kita akan melihat hubungan antara fiqhul lugah dengan ilmu lugah. Hubungan antara fiqhul lugah dengan ilmu lugah. Dikatakan di sini fiqhul lugah wa ilmi lugah ya'malani fi maidanil lugah. Keduanya berhubungan, ya, karena dia yang amalan mereka semua mengkaji, ya, dalam medan bahasa, ya. Kajian fiqhul lugah dan kajian ilmu lugah itu sama-sama, yaitu bahasa, ya. Kajiannya sama-sama membahas bahasa. Itu persamaannya. Apa bedanya, ya? Fiqhul lugah itu adalah far'un, ya. Fiqhul lugah itu far'un. Fiqhul lugah itu adalah hanyalah satu bagian atau satu cabang min furu'il ilmu lugah, dari berbagai macam cabang atau berbagai macam studi, berbagai macam kajian dari ilmu lugah. Jadi ilmu lugah itu berada di atas, fiqhul lugah berada di bawah, menjadi cabangnya, ya. Tapi sama-sama membahas tentang makna, ya. Sama-sama membahas tentang makna. Tetapi ilmu lugah ada di atas, fiqhul lugah di bawah, karena dia hanyalah merupakan salah satu bagian saja, ya. Semua membahas tentang makna, tetapi skop fiqhul lugah lebih kecil, ya, lebih sempit dibanding ilmu lugah. Skop kajiannya, ya. Berikutnya, slide terakhir, hubungan antara fiqhul lugah dengan filologi, ya. Hubungan antara fiqhul lugah dan filologi, karena banyak sekali ahli yang menyamakan antara fiqhul lugah dan filologi. Banyak sekali ahli yang menyamakan antara fiqhul lugah dengan filologi. Dikatakan di sini anna kullam minhuma ya'malu fi medanil lugah. Sama-sama tadi, fiqhul lugah dengan filologi juga medannya, objek kajiannya juga adalah bahasa, ya. Objek kajian antara fiqhul lugah dengan filologi adalah bahasa. Walakin huna fiqhul lugah a'ammu wa awsa' majal minal filologi. Akan tetapi fiqhul lugah di sini lebih umum atau lebih luas skopnya, ya, ruang lingkupnya daripada filologi. Jadi tadi yang ini fiqhul lugah dan ilmu lugah, ya. Tadi itu adalah ilmu lugah di atas, ya, ilmu lugah di atas, kemudian fiqhul lugah ada di bawah, ya. Terbalik, kalau di sini antara hubungan antara fiqhul lugah dengan filologi, ya, fiqhul lugah di atas, filologi di bawah, ya. Karena fiqhul lugah itu lebih luas, ya, lebih luas cakupannya, lebih luas ruang lingkupnya, lebih luas pembahasannya dibanding filologi, ya. Kalau filologi kan dia hanya membahas misalnya kan kalau filologi membahas tentang naskah, ya, naskah, pernaskahan misalnya apakah teks-teks, karena tentu teks yang ada di dalam itu menggunakan suatu bahasa, ya, apakah itu teksnya bahasa Bugis kah, bahasa Makassar kah, bahasa Arab Serang kah, atau bahasa apa saja yang digunakan, tapi intinya kan dia bahasa. Persoalannya nanti yang dianalisis di dalam filologi, apakah misalnya teks yang ada di dalamnya itu sudah benar adanya,
atau mungkin ada kesalahan tulis, karena ingat filologi itu bukan cetakan ya, tapi biasanya ditulis tangan. Ya. Nah, penulisannya itu adakah yang salah dari teks aslinya? Ya, itulah namanya analisis teks. Inilah yang menjadi kajian di dalam filologi yang berkaitan dengan bahasa, ya, yang berkaitan dengan bahasa. Itu saja kalau filologi. Kalau filologi kan tadi beda, termasuklah kajiannya ke falsafah, ya, seperti ini tadi. Ini modulnya filologi, jadi falsafah. Kemudian aturan-aturan, kemudian kosakata yang bisa ditinjau dari berbagai kajian psikologi. Sementara filologi itu lebih sempit lagi karena dia hanya akan menganalisis teks-teks yang ada, yang digunakan di dalam, ini kalau dari sudut bahasanya ya, yang ada di dalam teks naskah itu, ya, atasnya itu misalnya sudah benar atau mungkin ada yang salah tulis dan sebagainya, ya, ada mungkin yang kurang, ada yang hilang dan sebagainya. Itu yang menjadi hubungan antara filologi dengan ilmu lugah. Baik, slide saya habis. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Hilda, silakan. Iya, kan dikatakan berbicara atau berkomunikasi, ya, bisa lebih ke dialek juga. Maaf, saya tidak terlalu dengar, Milda. Apakah saya saja atau yang lain pun demikian? Sudah jelas. Jelas kan dikatakan juga itu berbicara. Jelas sekali Sudah jelas. jelas. Ya, jelas ya, kan begini sudah logo itu kan dikatakan itu berbicara, berkomunikasi. Itu juga lebih dialek. Nah, dikatakan juga bunyi yang dikatakan oleh Aku kecil sekali suara. Tidak jelas. Mungkin bisa ditulis pertanyaannya di chat. tidak jelas sih Ustazah. Iya, terputus-putus, nak. Kadang jelas, kadang hilang. Kalau begini Ustazah, Ya coba sekarang, ya coba. ya gini kan, logo itu kan Mulai dah. ya berbicara, berkomunikasi. Dia juga bisa lebih ke dia. Nah, logo itu kan dijelaskan juga adalah satu bunyi yang dikeluarkan oleh Putus lagi, tidak tahu lagi apa. Oke, kalau begitu saya tulis saja Ustaz, karena Iya, nah, tidak jelas sih. Sepertinya diterbangkan oleh angin, ya. baik ya Ustazah, kalau begitu saya tulis saja Ustazah. Baik. Mungkin ada yang lain? Sambil menunggu chatnya Milda. Saya Ustazah. Ya. Saya ada pertanyaan itu. Tunggu dulu, kita ke Jafir dulu pikiran ya. Kita ke Jafir dulu ya. Ya Jafir. Ya, terima kasih Ustazah. Saya mau bertanya, kan tadi sudah dijelaskan objek kajiannya dari Fikologo itu ada beberapa lah. Ya. Yang mau saya tahu Ustazah, apa perbedaan dari Fikologo ini dengan sosiolinguistik Arab? Sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu kan mempelajari tentang apa bahasa yang digunakan di dalam lingkungan tertentu, ya. Faktor-faktor apa misalnya yang menyebabkan misalnya sosiolinguistik tadi kau bilang di Ya Ustazah. sosiolinguistik itu kan adalah misalnya berbicara tentang bahasa yang dikaitkan dengan sosial masyarakat, ya. Misalnya terkait budayanya, terkait apanya, itu kan sosiolinguistik, ya. Itu lebih kepada sosial masyarakatnya, ya. Jadi fikologi itu sebenarnya lebih luas dari itu, ya. Tadi kalau Anda lihat modulnya,
modulnya fikul lugat itu terkait dengan falsafah, terkait dengan aturan-aturan yang ada. Jadi pembahasan yang ada dalam fikul lugat itu terkait misalnya asal usul bahasa, termasuk rumpun-rumpun bahasa, ya. Termasuk misalnya pengaruh misalnya Islam terhadap bahasa. Kemudian tadi itu terkait dengan misalnya istikak, taraduf, ya. Terkait dengan itu, jadi tiga modul besar tadi itu ya menjadi objek kajian dalam fikul lugah, ya. Linguistik itu kan sebenarnya terapan, ya. Fisiolinguistik itu adalah mata kuliah, bukan mata kuliah, tapi itu adalah bagian ya dari linguistik terapan, ya, bukan linguistik teoritis. Kalau teoritis itu kan masuklah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Itu adalah yang teoritis, ya. Yang terapan ini masuklah itu sosiolinguistik, antropologi linguistik, komputerisasi linguistik. Itu semua masuk ilmu-ilmu terapan, ya. Jadi pengembangan dari tadi ini yang teoritis. Jadi itu hanya bagian kecil dari, ya. Jadi kan ada linguistik makro dan linguistik mikro. Itulah tadi yang mikro yang terpecah-pecah kepada sosiolinguistik, antropolinguistik dan sebagainya. Ada Mika, chatnya Milda belum ada di. Ya, kita ke Fikrian tadi adalah yang ini. Ya, terima kasih Ustazah. Pertanyaan saya yang kedua itu Ustazah, kenapa bahasa isyarat bisa dikatakan sebagai bahasa? Padahal dia tidak padahal dia itu hanya menjadi salah satu faktor untuk dia bisa jadi bahasa, Ustazah. Apakah dia itu sebagai dialek atau bahasa memang? Jadi kenapa bahasa isyarat itu bisa termasuk dikatakan sebagai bahasa? Karena dia bermakna. Karena bahasa isyarat ya itu dia bermakna meskipun dia bisa jadikan bahasa itu kan ada dua, ada bahasa verbal dan ada bahasa non verbal. Bahasa verbal itu yang kita ucapkan ya. Bahasa non verbal itulah tadi bahasa isyarat. Misalnya hanya dengan memberikan jempol ya, atau hanya misalnya dengan gestur tubuh memberikan tanda oke, ya, mengedipkan mata ya dan sebagainya, itu bisa menjadi satu karena dia memiliki makna ya, bukan dituturkan ya. Jadi Anda harus itu bahasa jadi bahasa verbal dan non verbal. Dan dia juga tetap memiliki aturan dia, Ustazah. Ya, tetap saja karena dia punya makna ya, dia punya makna. Jadi bedanya itu apakah dia dituturkan atau tidak dituturkan. Okay. Bedanya hanya di situ. Seperti sama dia dengan tulisan di bahasa tulisan. Oh beda kalau misalnya ini kan bahasa itu verbal, maksudnya verbal itu dia diucapkan ya, diucapkan. Kalau misalnya itu bahasa tulis itu kan lain lagi tulis dan lisan. Jadi jangan memadankan suatu kata yang bukan temannya ya. Verbal non verbal, lisan tulisan ya, seperti itu. Ya sudah ada Milda. Lu adalah berbicara dan apa itu bisindo? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tadi bahasa isyarat bahasa isyarat tadi kan sudah ternyata ini Milda dengan Fikrian sehati menanyakan tentang bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat tadi itu saya maunya dibilangi sehati, seide, ya, sepemikiran, bukan sehati. Nanti marah Milda sama saya. Jadi itu tadi yang saya katakan ya, bahasa isyarat itu termasuk bahasa ya, termasuk bahasa. Meskipun itu isyarat ya, meskipun itu isyarat,
Itu adalah bahasa. Coba misalnya bahasanya orang yang bisu, yang tidak bisa bicara. Kan begini gitu. Coba kalau misalnya Anda melihat berita terus dia menggunakan itu bahasa, ya, supaya orang yang tuli, ya, itu bisa. Orang yang apakah itu yang bahasa isyarat? Orang bisu, ya, bisu orang yang bisu kayak yang pakai bahasa isyarat. Iya, Ustaz, orang yang bisu karena Orang yang tuli bisu. juga. Iya, karena kadang juga orang tuh. Jadi orang yang bisu menggunakan itu bahasa. Namanya juga bahasa isyarat, bukan dialek isyarat. Jadi dia bahasa dan dia punya aturan sama dengan bahasa yang dituturkan. Ya. Jadi sama verbal dan non verbal. Hanya saja biasanya kalau orang dalam misalnya melakukan penelitian, dia memfokuskan bahwa dia hanya ingin ke bahasa tutur, ya. Karena kalau yang bahasa verbal kan sulit, kita harus mengetahui semua apa isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada satu benda, ya, merujuk ke makna apa itu isyarat. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena jangan sampai isyarat yang makna sebenarnya dari isyarat itu berbeda dengan yang kita pahami. Itu repotnya bahasa isyarat. Karena kita terbiasa menggunakan bahasa verbal untuk memahami bahasa non-verbal, tentu kita harus belajar dulu bahasa non-verbalnya. Apa saja misalnya, isyarat apa misalnya yang merujuk kepada makna A. Isyarat apa yang merujuk ke makna B. Ya, jadi harus juga dipelajari itu, ya. Tentu dia juga punya aturan-aturan sama dengan aturan-aturan yang ada dalam bahasa verbal. Kemudian kalau diperkenankan dan masih ada waktu isi berpendapat mengenai jawaban pikiran dulu manalah jatuh bahasa. Oke. Silakan Ustazah, suaranya Ustazah. Ya. Iya, dan ini mau menjawab tuh mana duluan lah jatuh bahasa. Tafadhali. Kalau menurutku Ustazah, misal di satu tempat ada punya kelompok. Nah, di satu kelompok itu tentu kan dipengaruhi dengan ketika satu kelompok Milda, enggak jelas sayang. Milda, kau di mana kak ini? di kamar Ustazah. Ya, Sepertinya kamu ada di pinggir laut. Kalau begitu Ustazah masih tidak jelas. Kadang jelas, kadang entah kemana. Di mana kini kau? Kau di daerah mana ini, Milda? Di Makassar Ustazah. Di Makassar, di Podeng. Oh, mungkin karena kipas anginnya. Itu Mika apa yang menderu-deru seperti kau berada di pinggir pantai dengan gelombang kencang seperti itu di belakang. Jadi kalau begini Ustazah sudah ya, jelas. Coba. Wah, misal begini Ustazah, di suatu tempat ada beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu kan tentu dipengaruhi dengan lingkungan geografis sehingga mendukung adanya dialek. Nah, saya berpikir bahwa ketika satu kelompok bertemu dengan kelompok yang lain yang punya dialek berbeda, itu akan menimbulkan kesalahpahaman misal atau sampai apa yang dimaksudkan lawan bicaranya misal, sehingga dibutuhkan bahasa satu. Oleh itu saya berpikir bahwa lahja itu duluan dengan bahasa. Dan kenapa juga hari ini, dan saya mengaitkan dengan pelajaran hari ini, kenapa kemudian yang dibahas itu faktor-faktor yang menjadikan dialek jadi bahan. Dan yang kedua itu dibahas faktor yang menjadikan bahasa terpecah belah. Saya mengaitkan itu saja. Kenapa kemudian yang dibahas dulu dialek jadi bahasa, selain dengan pendapat yang tadi. Baik, tapi terus terang
tidak ada maksud untuk itu saya membuat itu PPT saya tidak ada kaitannya dengan apa yang kau sebutkan tadi bahwa saya membuat itu PPT tidak ada arah sana ya, tidak ada ke arah tidak ada ke arah yang kau sebutkan tadi bahwa saya duluan menyebutkan ini karena memang hanya dialek duluan, tidak ya, tidak seperti itu Ji kenyataannya Iya, ya. tahu saya tahu. Cuma saya berpendapat bahwa yang lebih besar keyakinanku ya keyakinan. Menurutku memang yang misalkan kalau dalam suatu tempat itu ada kelompok berbeda-beda. Bahkan jangankan di Indonesia, mungkin di luar negeri kita lihat banyak mungkin dialek-dialek yang ini. Jadi sehingga itu dibutuhkan bahasa pemersatu untuk mempersatukan maksudnya dari bangsa-bangsa yang lain yang punya dialek berbeda. Sehingga kayak itu bahasa itu muncul ketika ada permasalahan tentang dialek. Gimana ya caranya? Bagaimana Fikrian? Iya, Atau Ustazah. ada barangkali yang lain? Terima kasih berdasarkan jawabannya. Walaupun jawaban dia itu berdasarkan analisis, tapi logis ya Ustazah. Karena memang muncul kini pertanyaan di kepala kita terkait kita di memang pembahasannya. Walaupun memang tadi kita sebutkan tidak ada maksud dari penjelasannya, ada keterangan bahwasannya lebih duluan antara dialek yang lahir atau bahasa, tapi menurut analisisnya tadi sudah cukup kayaknya untuk ada gambaran sedikit lah di kepala untuk bisa temukan jawabannya, walaupun harus dicari lagi secara harus dicari literaturnya supaya bisa dipastikan bahwasanya betul-betul ada bukti yang begitu